Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, ternyata apa yang Mimin sampaikan pada video minggu lalu itu spoilernya lebih pendek daripada versi manhwanya. Dimana pada chapter 5, 6, 7 saja berakhir saat Zovan mengalahkan Yuling dan juga Quilang. Dan setelah kekalahan tersebut, Yuling berkata, "Zovan, aku tahu kau kuat, tapi lihat saja nanti. Di masa depan, aku pasti akan membalaskan dendam Yu'er." Dan dengan sangat kesal, Zovan pun menanggapinya. "Ingatlah ini baik-baik. Aku memang bukan orang suci, tapi jika aku ingin, aku akan membunuh kalian dan anak-anak itu dengan tanganku sendiri. Jadi, untuk apa repot-repot sampai membuat skema yang rumit?" Tentunya Yuling tidak langsung mempercayai perkataan tersebut karena siapa lagi yang ingin berurusan dengan mereka. Zovan berkata, "Jika kau ingin tahu, tanya saja Humayr." Dan tentu saja keduanya tidak percaya. Quilang bahkan sampai bertanya, "Bukti apa yang kau miliki?" Hingga Humayr lah yang melupakan pelakunya. Zovan menjawab, "Cari tahu sendiri, tapi jika kau datang ke sini kembali, maka aku akan membunuhmu." Ya, Yuling masih belum bisa mempercayai perkataan Zovan, tapi Quilang sedikit terbuka. Ada satu hal yang pasti bahwa apa yang dikatakan Zovan benar, yaitu jika ia mau, maka ia tinggal membunuh mereka saja. Oleh sebab itulah mereka mulai meragukan Humayr. Setelahnya, Pak Tua Yuan memberikan pil kepada Yuling dan juga Quilang agar kondisi mereka membaik. Walaupun itu adalah pil tingkat 3, Yuling dan Quilang sangat berterima kasih. Mereka tidak tahu bahwa Pak Tua Yuan sangat baik karena bisa saja Pak Tua Yuan memerintahkan Zovan untuk menghancurkan keduanya dan menguasai kantor pekerja. Tapi Pak Tua Yuan tidak melakukannya. Dan setelah percakapan singkat, keduanya pun kembali untuk menemui adik dan juga anaknya. Dan saat mereka tiba di sebuah ruangan, alangkah terkejutnya Yuling dan juga Quilang karena ternyata Humayr sudah ada di sana. Dengan sangat tenang, Humayr pun berkata, "Adik senior, kakak senior, dari mana saja kalian? Untung saja kalian memiliki diriku. Di saat kalian pergi, aku menjaga anak-anak." Dan yang membuat keduanya lebih curiga adalah karena Humayr tersenyum setelah mengatakan hal tersebut. Lalu tanpa basa-basi, Yuling pun berkata, "Berhentilah bersandiwara kakak senior. Aku tahu kaulah yang berkaitan atas apa yang terjadi dengan Yu'er dan juga Quigang." Tentu saja Humayr membantahnya, tapi Quilang berkata, "Tidak usah berpura-pura lagi. Kami sudah tahu, jadi katakan saja yang sebenarnya." Setelahnya Humayr pun tertawa. Ya, karena kakak senior Quilang mengatakan agar aku berterus terang, maka aku akan katakan ya, semua itu adalah rencanaku. Tentu saja pada akhirnya keduanya sedikit terkejut dengan fakta tersebut. Mereka bertanya kenapa Humayr tega melakukan hal tersebut kepada mereka. Dan Humayr pun mulai menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah menimpa mereka adalah rencananya. Dimulai dari Quilang yang menjalin hubungan dengan orang dalam sekte yang jelas-jelas dilarang dan bahkan sampai memiliki anak. Humayr lah yang melaporkannya. Oleh sebab itulah Quilang ditendang ke tempat bekerja. Adapun anaknya, karena Quilang memiliki orang penting di belakangnya, Gang-er atau Quigang tidak dilempar ke serikat pekerja. Lalu Yuling, ia juga yang membuat Yuling terlempar ke tempat pekerja. Beberapa tahun yang lalu Humayr menceritakan kepada Yuling bagaimana cara untuk bisa mencuri pil tingkat 5. Tentu saja semua pil tersebut nantinya akan diberikan kepada Yu'er. Dan siapa sangka Yuling menerima tawaran tersebut. Setelah mencuri dan memberikan pilnya kepada Yu'er, Humayr pun melaporkan Yuling. Dan itulah yang membuat
dirinya diusir. Tentu saja mereka sangat murka dengan fakta tersebut. Keduanya bertanya kenapa Humair sangat keji, padahal Quilang yang membawanya ke dalam sekte. Lalu Humair kembali menjelaskan, ya aku punya banyak alasan terkait dengan hal tersebut, tapi yang terpenting adalah kuota murid elit. Yuling dan juga Quilang dulunya adalah murid dalam yang sangat berbakat dan sangat mungkin bagi keduanya untuk memasuki kursi murid elit. Oleh sebab itulah Humair yang sangat-sangat iri membuat rencana agar bisa menendang keduanya. Walau begitu, Yuling dan juga Quilang tidak bisa menerima karena kenapa adik dan anak mereka dilibatkan. Humair kembali menjelaskan karena pada akhirnya fakta akan terungkap dan mungkin mereka akan membencinya, maka lebih baik mengurusnya dari awal. Ya, alasan demi alasan telah dipaparkan. Yuling dan juga Quilang sudah sangat murka. Mereka bahkan sudah siap untuk membunuh Humair walaupun harus dieksekusi atau dihukum berat. Itu bahkan membuat Humair mundur, dan saat keduanya hendak menyerang, tiba-tiba muncullah seseorang dengan sebuah serangan. Ya, ternyata itu adalah kakak kedua Liu Shu, dan tanpa basa-basi ia pun menarik Humair untuk melarikan diri. Tentunya Yuling dan juga Quilang tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Tapi tiba-tiba 4 bayangan pun muncul dan ternyata mereka adalah 4 kurcaci. Seperti biasa, keempatnya langsung berpose narsis. Yuling dan juga Quilang bertanya siapa mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Lalu keempatnya pun menjelaskan, kami adalah 4 pahlawan kuartet, dan apakah kalian yang berencana untuk mengejar pelayan Zuo? Tentunya mereka tidak tahu siapa itu pelayan Zuo, tapi yang pasti pergerakan mereka langsung terhenti tak kalah dikepung oleh 4 ahli ranah visi dewa yang jelas-jelas lebih kuat daripada keduanya. Keempat kurcaci berbincang satu sama lain terkait bagaimana cara menghancurkan Yuling dan juga Quilang. Adapun Yuling dan juga Quilang, mereka sudah berada di ujung tanduk karena efek dari pertarungan dengan Zovan sebelumnya. Dan saat 4 kurcaci ingin menyerang keduanya, sebuah suara pun terdengar, berhenti. Ternyata itu adalah Pak Tua Yuan. Nah, Pak Tua Yuan pun menjelaskan situasinya kepada 4 kurcaci, yang intinya mungkin telah terjadi kesalahpahaman karena Yuling dan juga Quilang tidak mengenali mereka. Tapi yang lebih penting, Pak Tua Yuan menyatakan bahwa Yuling dan juga Quilang merupakan teman dari pelayan Zuo. Mendengar hal tersebut, ekspresi keempatnya pun langsung berubah. Yang awalnya nampak marah kini terlihat ketakutan. Mereka meminta agar Pak Tua Yuan tidak menceritakan apa yang terjadi kepada pelayan Zuo. Pada saat itu, Yuling, Quilang dan juga Pak Tua Yuan bahkan sangat terkejut dengan perubahan sikap yang terlalu tiba-tiba. Tapi pertanyaannya, sampai dengan saat itu Yuling dan juga Quilang masih belum mengetahui siapakah pelayan Zuo. Di sisi lain, salah satu dari 4 kurcaci berkata, tunggu. Dilihat dari temperamen pelayan Zuo, ia pasti akan sulit untuk mendapatkan teman. Jadi, apakah kalian benar teman pelayan Zuo? Quilang dan juga Yuling hanya bisa terdiam. Dan Pak Tua, bukankah kau mengirimkan seseorang untuk memberitahukan informasi kepada kami bahwa ada 2 orang yang mengincar pelayan Zuo? Pak Tua Yuan pun terdiam sejenak. Lalu ia kembali berkata, oh itu, apakah kalian lupa ada 2 orang yang tengah melarikan diri dari tempat ini? Dan Yuling dan Quilang berusaha untuk mengejarnya, tapi Anda malah menghentikannya. Dan untungnya keempatnya mengingat kejadian tersebut. Memang benar ada 2 orang yang tengah melarikan diri. Lalu 4 kurcaci kembali bertanya siapa mereka dan kenapa mereka ingin mengincar pelayan Zuo. Lalu Pak Tua Yuan menjelaskan bahwa mereka adalah 2 murid dalam. Dan keempatnya juga tidak bisa berurusan dengan keduanya secara langsung karena perintah sekte. Lagi pula, jika pelayan Zuo ingin, mereka tidak
tidak akan pernah dibiarkan untuk lari. Nah, keempatnya pun setuju. Lagi-lagi Yuling dan juga Quilang terselamatkan oleh Pak Tua Yuan. Hingga pada akhirnya keduanya pun mulai teringat kembali terkait kondisi Kui Gang dan juga Yu-er. Dan mereka pun langsung memasuki ruangan. Adapun empat kurcaci karena tertarik ia pun ikut masuk. Lalu saat melihat kondisi Yu-er dan juga Quilang, keempatnya pun mulai mengomentarinya yang intinya kondisi keduanya yaitu Yu-er dan juga Kui Gang sangat mengenaskan. Tapi timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak diobati dan diberikan pil? Pak Tua Yuan menjelaskan bahwa kondisinya sangat serius. Meridian mereka lumpuh dan butuh pil tingkat 7 lebih untuk bisa mengobatinya. Tentunya, keempat kurcaci ini memiliki pil tersebut, tapi mereka tidak ingin memberikannya cuma-cuma. Lalu seseorang berkata, jika demikian, kenapa kalian tidak meminta bantuan dari pelayan Zuo? Bukankah kalian temannya? Karena jika itu pelayan Zuo, ini adalah masalah yang sangat mudah untuk diatasi. Saat itu, Yuling dan juga Quilang seperti memiliki secercah harapan. Tapi pertanyaannya, siapakah sebenarnya pelayan Zuo itu? Tapi walau demikian, ada sedikit keraguan. Quilang kembali bertanya, apakah benar pelayan Zuo bisa menyembuhkan keduanya? Dan empat kurcaci pun mulai menjelaskan, sepertinya kalian belum lama berada di sekitar pelayan Zuo pada perang terakhir di Kekaisaran Tianyu. Penatua Li saat itu tengah lumpuh seperti keduanya, dan hanya dengan satu sentuhan pelayan Zuo ia bangkit kembali dan bahkan sampai menerobos ranah eternal. Aku dengar orang-orang tua di sana mendapatkan banyak sekali hadiah setelah insiden tersebut, tapi sayangnya kami keburu ditarik kembali untuk pulang ke sekte. Sungguh sangat menyebalkan karena terus saja melewatkan hal-hal baik. Tapi tunggu, aku dari tadi tidak melihat pelayan Zuo. Sebenarnya di mana ia saat ini? Quilang dan juga Yuling hanya terdiam. Mereka tidak tahu siapa pelayan Zuo, jadi bagaimana mereka tahu di manakah ia berada? Tentunya keempat kurcaci merasa aneh. Keduanya mengatakan bahwa mereka adalah teman pelayan Zuo, tapi tidak mengetahui lokasinya. Dan Pak Tua Yuan pun mulai menjelaskan, empat eksekutif tolong maklumilah. Di sini Zovan tidak dipanggil sebagai pelayan Zuo, jadi Yuling dan juga Quilang tidak mengetahuinya. Mendengar fakta tersebut tentu saja membuat Yuling dan juga Quilang sangat syok, karena siapa sangka orang terakhir yang mereka harapkan adalah Zovan. Dan yang lebih apesnya, mereka telah membuat banyak masalah kepada Zovan. Pak Tua Yuan kembali berkata, setelah mengetahuinya, apakah kalian menyesal? Karena harapan terakhir kalian adalah Zovan. Kalian bahkan telah membuat masalah dengannya baru-baru ini. Mendengar kata-kata tersebut, empat kurcaci pun mulai menanggapinya. Apa? Kalian memiliki masalah dengan pelayan Zuo? Kalian benar-benar tamat. Ia adalah orang yang sangat licik dan juga pendendam, bahkan terhadap orang-orang terdekatnya. Jadi kuburkan saja kedua anak ini daripada harus membuang-buang waktu. Empat kurcaci nampak sangat senang dan mengejek Yuling dan juga Quilang. Dan tentunya itu membuat keduanya lebih frustasi. Dan dengan penuh keputusasaan, Yuling pun meminta Pak Tua Yuan untuk membujuk Zovan karena mereka sangat dekat. Tentunya itu membuat Pak Tua Yuan sedikit jengkel. Dahulu mereka selalu saja merendahkan dirinya. Tapi saat ini sikap keduanya berubah 180 derajat. Yuling dan juga Quilang hanya bisa terdiam saat mendengar ocehan dari Pak Tua Yuan. Walau begitu, Yuling tetap memohon kepada Pak Tua Yuan agar bisa membujuk Zovan. Dan pada akhirnya,
Pak Tua Yuan pun bersedia untuk membantu. Tapi ia juga tidak bisa memaksa kehendak Zhou Fan. Dengan itu, mereka bertiga pun kembali menuju makam. Adapun 4 kurcaci, mereka tinggal dan menjaga anak-anak. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.